Ketua Ormas Grib Jaya, Hercules, pria yang disebut-sebut memiliki sejarah panjang dengan Presiden Prabowo Subianto ini, menuai kontroversi karena keberaniannya menantang dua jenderal purnawirawan. Lantas, apa yang membuat Hercules seolah tak gentar? Benarkah ada sosok orang nomor satu di negeri ini yang berada di belakangnya? Grib Jaya, ormas yang dipimpin oleh Hercules, dikenal memiliki jumlah anggota mencapai 50.000 di seluruh Indonesia. Hal ini kontras dengan beberapa ormas lain seperti FPI dan HTI yang telah dibubarkan sejak era Presiden Jokowi. Di tahun 2025, saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Premanisme dan melarang ormas meminta THR, Hercules justru mengancam Deddy Mulyadi jika tidak merangkul ormas dan malah membubarkannya. Tak hanya itu, Hercules juga merendahkan ex-gubernur Jakarta Sutioso dan bahkan menantang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Apa yang membuat Hercules begitu berani menantang Jenderal Bintang 4? Apakah benar ada figur penting yang melindunginya? Melihat jejak pemberitaan media terkait hubungan Hercules dan Prabowo, keduanya memang memiliki sejarah panjang. Dalam akun YouTube Grib TV, Hercules bahkan mengaku memiliki hutang nyawa pada Prabowo. Hercules yang lahir pada 1960-an di Timor Timur, menjadi yatim piatu pada 1978 ketika kedua orang tuanya tewas terkena bom di Ainaro. Sejak itu, ia bergabung sebagai tenaga bantuan operasi Kopassus TNI. Hercules bertugas sebagai penyedia logistik bagi pasukan khusus TNI. Dan nama Hercules sendiri merupakan julukan yang diberikan oleh Kopassus karena kekuatannya yang luar biasa meskipun bertubuh kurus. Kecelakaan helikopter membuat Hercules kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Ia kemudian dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan sejak itu, kesetiaannya kepada Prabowo tak tergoyahkan. Kena kecelakaan tangan dan saya dibawa dari Timur Timur ke sini pakai pesawat Hercules 8485. Saya masuk berobat di RSPAD. Setelah saya sembuh keluar dari RSPAD, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi cacat Departemen Hankam, Rumah Sakit Catat Bintaro. Saya ikut pendidikan. Di situ saya dikasih penghargaan, bukan saya sendiri, kami banyak. Kasih bintang seroja. Dan pada saat penutupan itu, saya akan dikembalikan ke Timur Timur, ditempatkan di Korem Dili. Dan terdaftar di Departemen Pusat Rehabilitasi Catat itu, dan jelas kesatuan saya itu Kopassus. Kesatuan saya Kopassus. Dan jelas, dan terdaftar, dan ada suratnya. Jadi, setelah saya dikembalikan ke Timur, saya nggak mau, saya lebih memilih di Jakarta, sehingga saya terjunlah ke dunia lamba hitam. Disitulah saya kerjaan saya di situ, dari Tanah Abang, lamba hitam, bongkaran, termasuk alun-alun Senen, Pela-Pela, Tanjung Priok, semua itu dikuasai sama saya semua. Pada tahun 1980-an, Hercules membentuk geng preman bersama pemuda Timur Timur lainnya di kawasan Tanah Abang. Berbagai bisnis kotor ia lakukan, mulai dari pemerasan, mucikari, hingga pemerasan politik untuk menyingkirkan gerakan pro-kemerdekaan Timur Timur di Jakarta. Memasuki akhir 1990-an, geng Hercules dikalahkan oleh kelompok Jawara Betawi seperti Bang Ucu Kambing dan Haji Lulung. Kalah di Tanah Abang, Hercules tetap berkiprah dengan menjalankan bisnis gangster lain, dari debt collector hingga maklar politik. Pada 2009, Hercules masuk dalam tim kampanye SBY dan berperan dalam kemenangan pasangan SBY Budiono melawan Megawati Prabowo. Melihat pengaruhnya itu, pada 2011, Prabowo disebut mendukung pendirian Ormas Grib dengan Hercules sebagai ketua dan Prabowo sebagai Dewan Pembina. Pada 2019, nama Grib berubah menjadi Grib Jaya yang kabarnya juga atas usulan Prabowo.
Ketika Prabowo mulai berkampanye sebagai capres pada 2014, GRIB aktif melakukan mobilisasi dukungan dari akar rumput. Hingga Pilpres 2024, GRIB masih konsisten berada di barisan pendukung Prabowo. Foto-foto kedekatan antara Prabowo dan Hercules pun beredar luas. Bahkan pada 2025, spanduk acara GRIB masih mencantumkan Prabowo sebagai Dewan Pembina. Kalau kita lihat jejak digital Prabowo saat masih menjadi dan Jen Kopassus, Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal Hercules. Saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus, ya, bawa saya lagi. Preman di mana? Preman. Oh, itu jelas fitnah itu. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya, tidak benar. Fitnah itu. Namun, pada 3 Mei 2025, politikus Gerindra Martin Huta Barat mengonfirmasi bahwa Prabowo sudah mengundurkan diri dari posisi Dewan Pembina GRIB sejak 2022. Martin menegaskan, Prabowo tidak lagi terkait dengan aktivitas GRIB Jaya. Muncul pertanyaan, mengapa GRIB Jaya tidak dibubarkan seperti ormas lainnya? Apakah ada alasan politis di balik keberadaannya? Apalagi jika melihat rekam jejak Hercules yang kerap keluar masuk penjara, termasuk insiden bentrokan dengan pemuda Pancasila di Blora pada Januari 2025 dan pembakaran mobil polisi oleh anggota GRIB Jaya di Depok pada April 2025. Mengapa GRIB terlihat begitu istimewa? Dalam buku Politik Jatah Preman karya Ian Wilson, disebutkan bahwa Hercules dan kelompoknya rutin dikontrak oleh pemerintah sejak masa Orde Baru untuk menghadapi kelompok pro kemerdekaan Timor di Jakarta. Wilson juga menulis bahwa GRIB dibentuk sebagai alat mobilisasi politik untuk mendukung Prabowo dalam berbagai pemilu. Di tengah riuhnya desakan pembubaran GRIB, publik ternyata bertanya-tanya, apakah Prabowo berani membubarkan ormas yang secara historis berperan mendukung langkah politiknya, termasuk pada Pilpres 2024? Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah ormas ini memang layak dipertahankan atau seharusnya justru dibubarkan?